Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ramyuntani dengan NPM 1 F023039. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dua variabel atau lebih dan juga turunan parsial. Nah, yang pertama akan saya bahas itu adalah fungsi dua variabel atau lebih. Pendahuluan. Cara efektif untuk memvisualisasikan fungsi dua variabel adalah dengan memplotkan kurva ketinggian atau bisa kita sebut dengan peta kontur. Yang mana peta kontur ini menunjukkan tinggi rendahnya suatu daerah. Kurva ini menunjukkan di mana fungsi mengambil nilai-nilai yang diberikan. Nah, gambar berikut atau gambar samping tersebut menunjukkan peta kontur dari tekanan atmosfer di suatu wilayah. Selanjutnya itu adalah definisi fungsi dua variabel, yang mana sebuah fungsi yang bernilai real dari dua variabel real, yang mana dua variabel real itu adalah x, y, yakni fungsi f yang memadamkan setiap pasangan terurut x, y pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real tunggal fx, y, yang mana himpunan D ini adalah disebut dengan daerah asal fungsi. Jika kita tidak menyatakan secara khusus, kita dapat menyatakan D sebagai daerah asal alami atau natural domain, yakni himpunan semua titik x, y pada suatu bidang di mana fungsi tersebut bermakna dan menghasilkan nilai bilangan real. Oke, kita mungkin lanjut ke contoh soal yang mana diberikan dua fungsi, yaitu fx, y dan sama dengan x kuadrat plus 3y kuadrat, fx, y sama dengan 2x akar y, yang mana pada contoh soal pertama yaitu daerah asal alami itu adalah di seluruh bidang. Tapi pada contoh soal 2 itu fx, y sama dengan 2x akar y, yang mana daerah asal alaminya itu adalah x, y, yang mana dari x min hingga sampai hingga. Tapi untuk pada y itu lebih besar sama dengan 0. Kenapa lebih besar sama dengan 0? Karena suatu akar itu tidak boleh bernilai negatif, karena kebetulan di situ y-nya itu diakarkan, maka y sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Dan ketika kita memasukkan x, y itu adalah min 1,4 pada contoh soal pertama, yang mana itu menghasilkan nilai 49. Nah, tetapi ketika kita memasukkan pada contoh soal 2 itu dia menghasilkan angka min 4. Nah, untuk contoh soal selanjutnya itu adalah sketsa kana untuk daerah asal alami. Nah, untuk sketsanya ini kita bisa menaruh sembarangan nilai, misalkan 0,0. Tetapi daerah asal alam ini agar bermakna itu adalah seluruh bidang di luar, yang mana x kuadrat kurang lebih sama dengan y. Kenapa x kuadrat kurang lebih sama dengan y? Karena pada fungsi tersebut ada berupa akar, yang mana tidak boleh y-nya itu kurang dari sama dengan x kuadrat. Jadi ketika kita misal memasukkan y-nya sama dengan 0, x kuadrat itu sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Tapi kalau misalkan kita memasukkan y-nya itu adalah min 1 dan juga x kuadrat itu adalah 1, maka hasilnya itu imajiner karena akar itu tidak boleh negatif. Dan titik 0,1. Nah, dalam bentuk sketsa dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya adalah kurva ketinggian dan peta kontur, yang mana kurva ketinggian ini adalah kurva perpotongan permukaan pada z sama dengan fx, y, yang mana terdapat pada bidangnya adalah bidang z sama dengan k. Nah, pada kurva tersebut untuk memudahkan sketsa grafik fungsi z fx, y diberikan bidang mendatar z sama dengan c, yang mana c itu adalah konstanta yang memotong permukaan kurva. Jadi ketika kita mempunyai fungsi fx, y, ketika kita mempunyai bidang suatu z sama dengan c, maka itu dia berpotongan dengan kurvanya.
Nah, proyeksi kurva ini pada bidang X, Y, bidang XY disebut dengan kurva ketinggian. Sedangkan kumpulan kurva-kurva yang demikian disebut peta kontur. Nah, pada Z ketika misalkan kita bidang Z-nya itu sama dengan 3, berarti kita mendefinisikan suatu kurva ketinggian itu adalah sama dengan 3. Jadi kurva ketinggian itu adalah yang mempunyai tinggi yang sama. Jadi misalkan kita Z-nya sama dengan 4, maka ketinggiannya tersebut adalah sama dengan 4. Selanjutnya itu adalah contoh soal yang mana gambar pentakontur untuk permukaan yang berpadangan dengan dua fungsi berikut, yang mana terdapat dua fungsi, yaitu adalah sepertiga akar 36 min 9 x kuadrat min 4y kuadrat dan z sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Nah, kurva-kurva ketinggian dari contoh soal pertama itu berpadanan dengan z sama dengan 0, 1, 1,5, 1,75 dan 2. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari ketika kita memasukkan nilai-nilai titik, yang mana pada 0,0 pada contoh soal pertama itu menghasilkan nilainya 2. Yang mana akar 36 itu kan hasilnya 6 dan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, terus pada titik selanjutnya itu adalah 1, min 1, yang mana menghasilkan hasilnya itu adalah 1,75. Jadi dia modelnya meningkat dari menurun dari 2, 1,75, 1,5, 1 dan 0. Jadi ibarat kita membayangkan itu adalah sebuah gunung. Jadi misalkan kita puncak itu tingginya 2, ketika turun jadi 1,75, 1,5, 1 dan 0. Selanjutnya itu ada Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Nah, pada sketsa tersebut terdapat kurva yang mana terdapat kurva yang seperti ini. Ini tuh karena ketika kita memasukkan x, y itu 0,0, 2,0, min 3,3, pokoknya angka-angka yang mirip lah. Ya misalkan jadi x sama dengan y itu menghasilkan hasilnya z sama dengan 0. Jadi maka pada bagian ini itu sama dengan 0. Nah, tetapi misalkan kita mengambil min 1,0, maka z itu kan adalah min 1, maka terdapat dilengkungkan jadi min 1 dan terserusnya. Nah, pada contoh soal selanjutnya ini adalah sketsakan peta kontur untuk fungsi, yang mana terdapat fungsi itu adalah fx, y sama dengan x kali y, yang mana kita ketahui kan kalau misalkan x kali y itu berkelipatan, ya misalnya 1 kali 1, 2 kali 2 hasilnya 4, 3 kali 3 dari hasil 9 dan terserusnya. Maka ya hasilnya itu yang berpadan dengan nilai z, konstantannya itu adalah min 4, min 1, 0, 1 dan 4. Nah, ketika kita memasukkan misal kita memasukkan itu adalah min 1, min 1,1, kan itu hasilnya adalah min 1. Maka tulis kurva itu adalah min 1. Ketika kita masukkan min 2,2, itu hasilnya min 4. Nah, angka-angka negatif ini menunjukkan bahwa dia tuh jadi rendah. Nah, semakin negatif semakin rendah. Kalau kita ingin membayangkan jadi peta kontur. Dan juga kalau misalkan kita di situ adalah hasilnya positif. Itu semakin positif, semakin tinggi. Jadi kayak kebayang mungkin di sini bagian kurva yang ini, kurva pada min x, y dan juga pada x, min y itu cenderung menurun. Ketika x, y atau min x, min y dia cenderung naik. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah grafik komputer kurva ketinggian, yang mana gambar-gambar berikut memperlihatkan perpadanan antara permukaan, grafik ketinggian dan peta kontur. Nah, perhatikan pada ini
bahwa ketika kita memutar bidang X, Y sehingga sumbu X menuju ke arah kanan agar lebih mudah untuk menghubungkan permukaan dan kurva-kurva ketinggian. Nah, selanjutnya adalah fungsi 3 variabel atau lebih. Beberapa kondisi terkadang ditentukan oleh 3 variabel atau lebih, sehingga menghasilkan suatu fungsi dengan 3 atau lebih variabel. Misal, jadi kayak fx, y, z. Jadi terdapat 3 variabel. Nah, contohnya itu adalah suhu di suatu ruangan yang dipengaruhi oleh lokasi x, y, z, sehingga menghasilkan fungsi t yang mana x, y, z. Terus juga ada kecepatan fluida yang dipengaruhi oleh lokasi x, y, z selain waktu t, sehingga menghasilkan fungsi v kecepatan x, y, z, t. Jadi terdapat ada 4 variabel. Nah, dan juga ada nilai rata-rata ujian 30 mahasiswa yang dipengaruhi oleh masing-masing nilai mahasiswa, yaitu X1, X2, sampai X30, sehingga menghasilkan fungsi N, X1, X2, sampai X30. Nah, untuk contoh soalnya itu adalah cara daerah asal untuk masing-masing fungsi berikut dan jelaskan permukaan ketinggian untuk F, yang mana pada contoh soal pertama itu adalah terdapat 3 variabel yang mana akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 1. Dan juga pada contoh soal kedua itu adalah dia terdapat 4 variabel yang mana 1 per akar y kuadrat plus x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 1. Nah, solusinya ini adalah untuk menghindari akar bilangan negatif, maka bilangan terurut x, y, z itu harus memenuhi x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat besar sama dengan 1. Jadi kita tuh tidak boleh menghasilkan suatu nilai x, y plus y, x kuadrat plus y kuadrat plus y kuadrat itu tidak boleh sama dengan min. Maka kita membatasi dengan sampai besar sama dengan 1. Kenapa besar sama dengan 1? Ketika kita misalkan masukin angka 0, maka hasilnya akar min 1. Jadi dibatasi mulai dari lebih besar sama dengan 1. Sehingga daerah asal fungsi f terdiri dari semua titik x, y, z yang terletak pada atau di luar lingkaran satuan. Permukaan ketinggian dari fungsi f adalah permukaan di ruang 3 yang memenuhi fx, y, z. Jadi itu hasilnya sama dengan c selama c lebih besar sama dengan 0. Hubungan ini menunjukkan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan c plus 1, yang mana sebuah bola yang berpusat di titik asal 0,0. Dan juga pada contoh soal 2 itu kurang lebih sama seperti contoh soal pertama. Itu kita tidak boleh menaruh angka sama dengan di bawah akar itu tidak boleh negatif. Dan juga untuk menghindari akar bilangan negatif dan pembagi oleh 0, karena tidak ada satu dibagi 0. Oke, selanjutnya adalah turunan parsial. Nah, turunan parsial ini definisinya itu adalah misalkan f fungsi 2 variabel x dan y, jika y dijaga agar tetap konstan atau kita bisa dibilang itu konstanta, katakanlah y sama dengan 0, maka f x, y 0 adalah fungsi dari suatu variabel x. Turunannya di x sama dengan x0 disebut turunan parsial f terhadap x di x0, y0 dan dinyatakan sebagai fx buka kurung x0, y0 dengan notasi yang mana kita memanfaatkan limit, yang mana kalau kita ingin menurunkan terhadap x, maka limit delta x mendekati 0, fx0 ditambah delta x, y0 min fx x0, y0 per delta x, yang mana kita hanya fokuskan ketika kita ingin menurunkan x, kita menganggap y itu sebagai konstanta. Sebaliknya kalau kita ingin menurunkan terhadap y, maka nilai x-nya itu kita anggap jadi konstanta. Mungkin kita lanjut ke contoh soal,
yang mana carilah fx sama 1,2 dan fy 1,2 jika fx, y-nya itu adalah x kuadrat y plus 3y kuadrat. Nah, solusinya ini adalah untuk mencari turunan parsial terhadap x, kita perlakukan y itu sebagai konstanta dan diturunkan terhadap x, yang mana kan terdapat situ kan x kuadrat y plus 3y kuadrat. Jadi ketika ingin menurunkan terhadap x, jadi x kuadrat diturunkan tuh jadi 2x dan y itu tetap. Karena kenapa? Karena itu kita menganggap itu adalah konstanta. Misal kita kalau misalkan susah ngebayangin tuh seperti kayak x kuadrat kali 3, jadi hasilnya tuh 2x kali 3, seperti itu. Maka hasilnya kan jadi 2xy dan ditambah 3y pangkat 3. Kenapa hasilnya 0? Karena kita menganggap variabel y ini adalah konstanta, maka hasilnya adalah turunan parsial terhadap x itu adalah 2xy. Nah, ketika kita memasukkan 1,2, menghasilkan hasilnya adalah 4. Nah, dengan cara yang sama diperoleh untuk mencari turunan parsial terhadap y, itu adalah didapatkan x kuadrat plus 9y kuadrat. Didapatkan karena ke x kuadrat y itu ketika kita ingin menurunkan terhadap y, maka y itu kan adalah y diturunkan adalah 1, jadi hasilnya adalah konstanta pada x kuadrat, jadi sisa x kuadrat. Dan juga ketika kita ingin menurunkan 3y pangkat 3, ya turunkan kayak biasa seperti, jadi hasilnya itu adalah 9y kuadrat, yang mana menghasilkan angkanya itu 37. Oke, selanjutnya ini adalah definisi. Definisinya adalah jika z sama dengan fx, y, turunan parsial dapat dinyatakan dengan notasi lain sebagai berikut, yang mana turunan x, y sama dengan, kita bisa membaca itu adalah do. Jadi kalau misalkan kita kayak turunan biasa itu adalah dx per dy gitu, kalau ini kita bisa membaca dengan do z per do x, yang mana turunan z itu adalah do f x, y. Nah, sebaliknya juga kalau fy x, y itu do z per do y, yang mana do f x, y per do y, yang mana kita notasi do per do x dan do per do y itu disebut operator linear yang memiliki fungsi setara dengan operator dx dan d per dx yang kita jumpai pada turunan fungsi satu variabel. Nah, contoh soal selanjutnya itu adalah jika z sama dengan x kuadrat sin x kuadrat. Carilah turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y, yang mana pada turunan parsial terhadap x didapatkan x kuadrat y kuadrat cos x kuadrat plus 2x sin x kuadrat. Ini didapatkan karena kita menggunakan turunan yaitu u aksen kali v ditambah u kali v aksen, yang mana terdapat x kuadrat itu kita nyatakan sebagai u, y kuadrat sin x y kuadrat dinyatakan sebagai v, maka di situ keterangan jadi u kali v aksen, yang mana ketika diturunkan sin x y kuadrat itu menghasilkan y kuadrat cos x y kuadrat. Kenapa depannya tuh y kuadrat? Karena kita menurunkan x y kuadrat karena kita terhadap x kan, karena x itu adalah x, jadi ketika kita menurunkan x itu hasilnya 1 kan, jadi hasilnya jadi y kuadrat. Nah, turunan sin ya kayak biasa, jadi hasilnya cos. Nah, terus juga ditambah 2x ini dapat dari turunan dari x kuadrat sin x kuadrat, yang mana itu adalah v-nya. Nah, selanjutnya itu adalah do z per do y, yang mana hasilnya itu adalah x kuadrat cos
X kuadrat kali 2X, yang mana menghasilkan 2X pangkat 3 Y cos X kuadrat. Oke, selanjutnya itu adalah turunan parsial tingkat tinggi, yang mana definisinya itu adalah secara umum karena turunan parsial dari suatu fungsi X dan Y adalah fungsi lain dari dua variabel yang sama, maka turunan tersebut dapat didiferensialkan secara parsial terhadap X dan Y, yang menghasilkan 4 buah turunan parsial kedua dari fungsi, yang mana ketika kita ingin menurunkan X parsial, terus kita turunkan lagi gitu, jadi hasilnya itu adalah do kuadrat F per do X kuadrat. Kalau kita ingin menurunkan turunan pertama parsialnya itu adalah Y, dan turunan parsialnya itu terhadap Y juga, maka hasilnya do kuadrat F sama dengan do Y kuadrat. Nah, ketika kita ingin turunan parsialnya itu diturunkan terhadap X, kan itu hasilnya itu do F per do X kan. Nah, kita turunkan lagi terhadap Y, maka menghasilkan do kuadrat F sama per do Y do X. Sebaliknya pada do YX FYX, yang mana menghasilkan do kuadrat F do X do Y. Oke, selanjutnya itu adalah carilah keempat turunan parsial kedua dari yang mana terdapat Fx, Y sama dengan X pangkat Y min sin X per Y plus X pangkat 3 Y kuadrat. Solusi ini adalah keempat turunan parsial, maka kita diminta untuk menurunkan Fxx, Fxx, Fyy, Fxy, dan Fyx, yang mana kita lakukan langkah pertama itu adalah mencari turunan parsial. Pada turunan parsial terhadap X menghasilkan X pangkat Y ditambah 3X kuadrat Y kuadrat min 1 per Y cos XY. Dan juga pada Fy menghasilkan X pangkat Y ditambah 2X pangkat 3Y ditambah X per Y kuadrat cos XY. Jadi kita tinggal memasukkan aja nih, karena kita sudah mendapatkan info suatu fungsi diturunkan terhadap X dan terhadap Y, sehingga diperoleh dengan turunan parsial yang mana terdapat pada PPT. Penjelasan PPT dari saya mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.